Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Maulana. Saya dari kelas MJ 703, Prodi BJJ Manajemen S1, Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen strategik yang dalam materinya ada implementasi manajemen strategik dalam organisasi atau perusahaan. Dosen manajemen strategi saya itu Dr. Ratnatri Hari Safariningsi, Magister Manajemen. Langsung kepada materinya, latar belakang masalah persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan tersebut tidak hanya ditentukan oleh sumber daya fisik dan finansial, tetapi juga oleh kualitas manajemen strategik dan budaya organisasi yang dimiliki perusahaan. Manajemen strategik berperan penting dalam merumuskan visi misi tujuan serta strategi perusahaan agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, namun dalam praktiknya banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengimplementasi strategi karena tidak didukung oleh budaya organisasi yang kuat dan selaras. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak terintegrasinya visi misi dan strategi perusahaan ke dalam indikator kinerja utama yang disebut IQ dan Key Performance Indicator yang disebut KPI pada tingkat unit maupun individu. Akibatnya karyawan tidak memahami arah strategi perusahaan dan bekerja secara administratif tanpa kontribusi nyata terhadap tujuan strategis. Selain itu, lemahnya komunikasi vertikal dan horizontal menyebabkan kesenjangan antara manajemen dan karyawan sehingga strategi yang telah dirumuskan dengan baik tidak dapat diimplementasi secara efektif. Selanjutnya, budaya organisasi memiliki peran strategis sebagai sistem nilai, norma, dan asumsi bersama yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Budaya yang kuat dapat menjadi perekat organisasi, meningkatkan komitmen karyawan, serta mempermudah proses perubahan dan implementasi strategi. Sebaliknya, budaya yang lemah atau tidak selaras dengan strategi dapat menjadi penghambat utama keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, kajian mengenai integrasi manajemen strategi dan budaya organisasi menjadi sangat penting untuk memahami perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran manajemen strategi dan budaya organisasi mendukung pencapaian kinerja perusahaan. Adapun tujuan yang dicapai adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar manajemen strategi dan budaya organisasi, yang kedua mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara strategi dan budaya organisasi, yang ketiga menganalisis studi kasus terkait implementasi strategi IQ atau KPI dan budaya organisasi, yang keempat memberikan rekomendasi strategis dalam membangun budaya organisasi yang selaras dengan strategi perusahaan. Yang selanjutnya adalah manfaat. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan referensi akademik mengenai integrasi manajemen strategi dan budaya organisasi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan masukan bagi praktisi dan manajemen perusahaan dalam merancang dan mengimplementasi strategi yang didukung oleh budaya organisasi yang kuat. Yang ketiga, manfaat akademis, yaitu sebagai bahan pembelajaran dan diskusi bagi mahasiswa dalam memahami penerapan manajemen strategi di dunia nyata. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang permasalahan. Dalam sebuah perusahaan manufaktur ditemukan beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan implementasi strategi dan kinerja organisasi. Permasalahan tersebut antara lain KPI yang tidak terhubung langsung dengan visi, misi, dan strategi perusahaan, lemahnya permasalahan karyawan terhadap arah strategi perusahaan, serta budaya organisasi yang belum mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Karyawan cenderung bekerja
berdasarkan rutinitas administratif tanpa memahami kontribusi strategi dari pekerjaannya. Selain itu, juga ada pun permasalahan umum dalam implementasi manajemen strategi di organisasi atau perusahaan yang sering terjadi dalam praktik. Yang pertama, strategi tidak dipahami oleh karyawan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara strategi dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan dan komitmen manajemen yang lemah. Yang keempat, strategi tidak diterjemahkan ke dalam program kerja dan KPI. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Yang keenam, komunikasi internal yang tidak efektif. Yang ketujuh, resistensi terhadap perubahan. Yang kedelapan, pengendalian dan evaluasi strategi yang lemah. Yang kesembilan, lingkungan eksternal yang dinamis. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang data dan fakta. Berdasarkan data internal perusahaan, visi perusahaan adalah menjadi perusahaan manufaktur yang efisien dan kompetitif secara global. Sasaran strategi yang ditetapkan adalah peningkatan efisiensi, biaya, dan kualitas produk. Namun, IQ perusahaan seperti penurunan biaya per unit sebesar 10% per tahun belum diterjemahkan secara jelas ke dalam KPI dan individu. KPI unit dan individu. Akibatnya pencapaian target strategi tidak optimal. Dalam praktiknya banyak organisasi dan perusahaan telah memiliki rencana dan dokumen strategi yang formal seperti visi misi dan rencana jangka panjang, namun data empiris menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi manajemen strategi masih menjadi tantangan utama. Sebagai studi dan survei manajemen menyatakan bahwa lebih dari setengah strategi yang telah dirumuskan gagal mencapai tujuan yang diharapkan, bukan karena strategi tersebut keliru, tetapi karena lemahnya proses implementasi. Data dan fakta menunjukkan bahwa manajemen strategi tidak cukup hanya dirumuskan, tetapi harus diimplementasi secara konsisten, terukur, dan adaptif. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada keterlibatan seluruh elemen organisasi, keselarasan antara strategi dan budaya, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembahasan. Manajemen strategi merupakan proses berkelanjutan yang meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi mencapai tujuan organisasi. Proses ini menuntut adanya keselarasan antara lingkungan eksternal, sumber daya internal, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Manajemen strategi umumnya terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian strategi. Yang pertama, perumusan strategi. Tahap perumusan strategi meliputi penetapan visi dan misi organisasi, analisis lingkungan internal dan eksternal, penentuan tujuan strategi, serta pemilihan alternatif strategi yang paling sesuai. Analisis lingkungan yang dilakukan melalui analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Implementasi strategi. Yang kedua, implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan tahap penerjemahan strategi ke dalam tindakan nyata. Tahap ini mencakup penetapan kebijakan, pengalokasian sumber daya, penyusunan struktur organisasi, pengembangan sistem dan prosedur, serta pengolahan sumber daya manusia agar strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara efektif. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian. Strategi. Tahap evaluasi dan pengendalian bertujuan untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja, perbandingan hasil aktual dengan target, serta pengambilan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Yang keempat, strategi komparasi berkaitan dengan arah dan lingkup keseluruhan perusahaan, seperti keputusan diversifikasi, ekspansi, atau integrasi bisnis. Strategi bisnis berfokus pada cara perusahaan bersaing dalam suatu industri tertentu, misalnya melalui strategi kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau fokus. Sementara itu, strategi fungsional mendukung strategi bisnis melalui kebijakan dan program
di bidang pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. Yang selanjutnya, berdasarkan studi kasus di perusahaan dapat dianalisis bahwa permasalahan utama terletak pada tidak adanya kaskade strategi yang efektif. Visi dan sasaran strategi perusahaan belum diterjemahkan secara sistematis ke dalam IQ dan KPI pada setiap level organisasi. Hal ini menunjukkan lemahnya peran manajemen strategi dalam mengintegrasikan strategi dengan sistem kinerja. Dari perspektif budaya organisasi, perusahaan belum memiliki budaya yang mendukung orientasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti efisiensi, kualitas, kerja sama tim, dan inovasi belum terintegrasi secara kuat. Akibatnya karyawan tidak merasa memiliki tanggung jawab strategi terhadap pencapaian target perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan perlu menerapkan kaskade strategi secara konsisten, mulai dari visi hingga KPI individu. Selain itu, manajemen harus membangun budaya organisasi yang selaras dengan strategi melalui pelibatan karyawan, komunikasi yang terbuka, serta program pelatihan dan pengembangan budaya yang akan meningkatkan komitmen karyawan dan mempermudah implementasi strategi. Kesimpulannya, yang pertama, manajemen strategi merupakan proses penting yang menentukan arah dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Keberhasilan manajemen strategi tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan strategi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan adanya keselarasan antara strategi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta budaya organisasi. Dengan implementasi manajemen strategi yang efektif, perusahaan akan lebih mampu menghadapi persaingan dan mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang kedua, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi dan budaya organisasi memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Ketidaksesuaian antara strategi dan budaya organisasi dapat menghambat pencapaian kinerja dan tujuan perusahaan. Studi kasus PTA menunjukkan bahwa lemahnya integrasi visi, strategi, IQ atau KPI, serta budaya organisasi menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas implementasi strategi. Segitu dari saya penyampaian materinya. Apabila ada kesalahan dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ilmunya dan dipahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.